pemirsa Berita Satu, apa kabar? Ini adalah She Magazine Sharing and Empowering. Bareng kita berdua dari Amerika Serikat. Saya Vina Muptadi masih nongkrong di rumah aja di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar masih dari apartemen saya di Washington DC, pemirsa. Biasa-biasa aja, kita tetap pakai masker dan tetap mempraktekkan yang namanya prokes kesehatan untuk COVID-19. Nah, kita mau ngabarin kepada pemirsa She Magazine, kan lagi rame nih Vin ya di sini tentang isu tentang social justice, tentang Asian, dan juga tentang ada juga nih memperkenalkan banyak brand-brand dari Asia. Nah, termasuk salah satu brand Indonesia yang diperkenalkan di New York ya. Betul sekali, lewat billboard di New York Times Square muncullah sebuah clothing line dari Indonesia yaitu Erigo. Nah, ini tentunya sesuatu yang membanggakan ya karena bisa berdampingan sama brand-brand merek-merek internasional lain dari mancanegara. Dan dalam pesan singkat tersebut juga diselipkan ya pesan Stop Asian Hate. Ini tentu saja untuk menanggapi semakin banyaknya kekerasan terhadap warga Asia Amerika di Amerika Serikat. Nah, semoga dengan semakin banyaknya pesan-pesan untuk merangkul komunitas Asia di Amerika, semakin berkuranglah kekerasan terhadap Asian American di sini. Menarik sekali dan selamat untuk desainernya sampai loncat-loncat gitu ya di Times Square, seru banget. Dan pemirsa saya pastinya di She Magazine ada banyak berita-berita update terutama untuk perempuan-perempuan berprestasi. Seorang perempuan Nigeria di negara bagian Kwara bersekolah untuk pertama kali pada usia 50 tahun. Sade Ajayi belajar kalistung bersama siswa-siswi berusia 40 tahun lebih muda. Dia ingin menunjukkan tak ada kata terlambat untuk belajar. Perempuan Irak berusia 8 tahun menulis buku anak-anak tentang pandemi, dampak pada kehidupannya, dan cara menghadapinya. Manar Al-Kamil menulis di tengah lockdown dan diterbitkan dengan judul Get Safe from the Coronavirus. Perempuan Swedia Sandra Näslund memenangkan kejuaraan ski cross di Pegunungan Swiss Alps. Sandra berhasil melalui medan yang sangat sulit dan mengalahkan Fanny Smith dan Mariel Berger-Sabatel. Pemirsa, baru-baru ini ada 9 perusahaan rintisan Indonesia yang ikut dalam festival industri kreatif terbesar di Amerika yaitu South by Southwest tahun 2021 yang kembali lagi berbasis atau pusatnya ada di Austin, Texas. Nah, karena ada pandemi, festival ini jadi bersifat virtual. Banyak banget kan teknologi yang digunakan, termasuk Indonesia juga yang berpartisipasi menggunakan teknologi virtual membuka pavilion yang namanya Archipelagic. Dan tentunya pesertanya adalah perempuan dan juga laki-laki Indonesia yang berprestasi di bidang kreatif ini. 9 perusahaan rintisan atau startup companies dari Indonesia berpartisipasi dalam ajang festival industri kreatif terbesar di Amerika, South by Southwest Festival 2021 di kota Austin, Texas. Festival yang dirintis sejak 34 tahun lalu ini berawal sebagai festival musik yang memberikan kesempatan bagi para pemusik independen untuk tampil dan membangun jaringan. Namun sejak tahun 2013, festival ini berkembang dan menjadi festival industri kreatif terbesar dengan berbagai event seperti pameran, workshop, dan jaringan bisnis di bidang film, animasi, game, kuliner, buku, fashion, hingga teknologi digital terbaru. Tahun 2020 lalu, penyelenggaraan festival South by Southwest ini harus ditutup karena pandemi. Namun tahun ini, festival hadir dalam bentuk virtual. Didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ke-9 perusahaan digital startup dari Indonesia hadir dalam pameran Archipelagic dengan tema Bringing Indonesia to the World Stage. With great pride, I would like to invite all of you to Indonesia Virtual Pavilion in South by Southwest Online 2021. Welcome to Archipelagic, from Indonesia to the world stage. 9 perusahaan digital startup yang berpartisipasi adalah Aruda, Botika, Dream Talent, Gringo, IZY.ai, Octagon Studio, Privy.id, D-Network, dan Milelab. Setiap perusahaan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan ide, gagasan, dan potensi bisnis ke depan melalui jaringan khusus South by Southwest dan juga laman YouTube.
South by Southwest Festival ini juga membuka jaringan bisnis to bisnis dalam bentuk face-to-face antara setiap perusahaan dengan para investor dari mancanegara. We are very happy to be selected as Indonesian delegation by Ministry of Tourism and Creative Economy to join South by Southwest. In this event, we aim to start expanding our market globally. We currently already have ongoing discussion with several potential clients and investors. The responses are overwhelmingly positive so far. I've met directly, of course, virtually, with several potential partners and company leaders from the USA all the way to Europe. Few among them are Lufthansa and Invest Hong Kong. The next stage is to step into the global market. Berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana peserta startup dapat mengenalkan produk mereka secara langsung melalui exhibitions dan conference. Kali ini, Pavilion Indonesia tampil dalam bentuk 360 Virtual Pavilion. Para pengunjung bisa langsung masuk ke dalam ruang pameran dalam bentuk virtual. Di dalam Virtual Pavilion ini, setiap pengunjung dapat langsung menuju booth peserta, menonton presentasi, dan berinteraksi langsung dengan para CEO startup companies. So interesting to partner with Indonesian startups and also possibly invest is that from here not so many investors and companies look into partnerships in Southeast Asia and also like especially Indonesia. Puncak acara presentasi diselenggarakan sebuah forum bisnis antara para pengusaha startup Indonesia dengan para pengusaha Amerika yang dikoordinasi langsung oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston, Texas. Naratama, Yogi Laksono, Audi Utoyo, VOA New York. Selain perusahaan startup dari Indonesia, Festival South by Southwest tahun ini juga kembali menghadirkan pertunjukan musik dari Indonesia juga loh. Nah, pengen tahu siapa yang terpilih tahun ini? Jangan kemana-mana, hanya di She Magazine. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering dari VOA di Washington DC. Nah, seperti janji kita tadi, pengen kasih tahu band ataupun juga musisi mana yang terpilih untuk mewakili Indonesia dalam Festival South by Southwest 2021 ini. Dia adalah band asal Yogyakarta, Girl Gang. Ini band perempuan berarti dia. Well, vokalisnya perempuan ya. Pokoknya front line-nya itu adalah perempuan. Nah, Girl Gang ini tampil pemirsa di acara Festival South by Southwest tahun ini. Namun karena pandemi, tahun ini diadakan secara virtual. Akhirnya mereka pun tampil secara virtual di situs yang bisa diakses secara terbatas di situs South by Southwest ini. Meski virtual, tapi penampilan mereka tetap maksimal. Kita lihat ya. Band independen asal Yogyakarta, Girl Gang, berhasil mencuri perhatian publik dunia di ajang South by Southwest Festival 2021 di kota Austin, Texas. Festival yang dikenal sebagai festival industri kreatif terbesar di Amerika ini setiap tahun menyeleksi ratusan band dan penyanyi dari seluruh dunia dengan berbagai genre untuk diundang tampil di Texas. Namun, karena pandemi, pertunjukan konser menjadi virtual lewat website terbatas South by Southwest Festival. Damnably itu emang dia setiap tahun itu punya satu showcase sendiri di South by Southwest. Kan South by Southwest ada banyak showcase-nya kan. Ada label bikin showcase, ada artist management bikin showcase. Nah, si Damnably itu salah satu label yang setiap tahunnya mereka bikin showcase di sana. Dan isi showcase-nya itu emang dia ngajak tuh semua roster-roster mereka yang rata-rata dari Asia, dari Jepang, ada Korea Selatan, ada dari Taiwan juga, mereka ajak buat main di South by Southwest. Tampil di bawah bendera label Damnably dari Inggris, Girl Gang tampil satu jadwal dengan musisi Sei Sumi dari Busan, Korea, dan Otoboke Beaver dari Kyoto, Jepang. Band yang terdiri dari Anjita Sentana pada vokal, Akbar Rumandung pada bass, dan Edo Alventa pada gitar tampil memukau dengan memainkan 3 lagu.
Satu hal yang menarik dari Girl Gang adalah konsep pertunjukan dengan desain studio di rumahan. Ini berbeda dengan band-band lain yang mengandalkan teknologi virtual dan tata cahaya. I got to see them this year. They were incredible. I loved that they performed their new song, Honey Baby. It was amazing, and I loved it. The music, to have that punk edge is always going to go down well internationally, especially here in the UK. So we released a remastered compilation album called Here to Stay by Girl Gang, and we thought it would be good for them to go to South by Southwest Festival, which is a showcase festival, and it's where labels tend to put on acts that are new to the world really, or certain territories, especially North America. Majalah berita NPR Music dari Austin, Texas menjuluki Girl Gang sebagai band dengan gaya bermusik Scottish indie pop. Sementara majalah musik, TV, dan hiburan dari Atlanta, Pace Magazine, menempatkan Girl Gang masuk dalam 20 Best Performances dalam South by Southwest Festival 2021. For North America, yes, Girl Gang are definitely marketable in that area because they sing in English, they do a genre of music that's very big there, indie rock, indie pop, and almost straight pop as well. It's huge there, so it's very, very easy for them to fit into that market. Festival that I would like for Girl Gang to perform in would be either Glastonbury atau enggak Fuji Rock. I think it would be cool. Jangan takut mencoba. Kadang masih banyak yang kayak mikir apa kayak mikir genrenya apa kayak ya nggak pernah ngumpul, nggak pernah jalan, ya gimana nggak mulai. Penampilan Girl Gang ditutup dengan single terbaru Honey Baby yang baru dirilis beberapa bulan lalu. Naratama, Audrey Toyo, VOA, New York. Semoga kesampaian cita-cita tadi ingin tampil di Glastonbury Festival ya, hopefully one day. Nah, bicara soal cita-cita, NASA juga bercita-cita untuk mengirimkan perempuan pertama ke bulan tahun 2024. Dan sekarang sudah semakin dekat dong, 3 tahun lagi udah punya roketnya sudah mulai diuji coba, tinggal diluncurin aja gitu. Nama roketnya adalah Space Launch System. Kebayang ya roket sebesar itu, waduh, itu komponen terbesarnya kayaknya dibuat dari perusahaan terkenal di sini juga pemirsa, yaitu Boeing. Dan Boeing mereka juga mempekerjakan pasti orang-orang kayak top insinyur paling atas dan juga para pekerja lainnya. Dan kita akan berkenalan dengan 2 diaspora Indonesia yang terlibat dalam proyek roket raksasa ini. Ini adalah Space Launch System yang disebut-sebut sebagai roket NASA paling kuat. Roket ini akan membawa astronot perempuan pertama dan astronot laki-laki berikutnya ke bulan dalam program Artemis pada 2024. Sebagian komponennya dibuat oleh perusahaan dirgantara terbesar di dunia, Boeing, yang fasilitasnya tersebar di berbagai wilayah Amerika. Di New Orleans, Louisiana, laki-laki kelahiran Jakarta Marco Juliarso berperan sebagai insinyur teknik industri dalam proyek yang telah menghabiskan puluhan triliun rupiah itu. Fokus di schedule, cost, quality. Selain itu juga banyak menganalisa data. Tak hanya insinyur, pembuatan roket ini juga melibatkan para pekerja dari berbagai disiplin ilmu. Seperti Andrew Chia, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta. Laki-laki yang berbasis di Seattle, Washington ini berperan sebagai spesialis manajemen integrasi. Saya berfungsi mensupport engineers dalam menghadapi masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan yang dibutuhkan oleh engineer tersebut, dan saya berusaha untuk membantu mencari solusinya. Bagi Marco dan Andrew, bisa terlibat dalam proyek antariksa sangat membanggakan. Beyond my wildest imagination, dan bangga sekali apalagi sebagai satu di antara 2 orang yang bisa terlibat di proyek ini berasal dari Indonesia.
Apalagi kesempatan bekerja di Boeing juga tidak datang dengan mudah, kata Marco. Pemilik 2 gelar Master Science dari Universitas Teknologi Nanyang dan Universitas Southern California ini menceritakan perjuangan mencari kerja di Amerika sebelum akhirnya diterima di perusahaan aerospace itu. Waktu balik ke Amerika itu ekonomi kan lagi susah tuh, jadi tahun 2009. Jadi saya banyak apply kerjaan selama 6 bulan. Saya kira-kira tiap minggu mungkin apply 100 kerjaan. Tak cepat menyerah dan terus berusaha juga menjadi pegangan Andrew. Selain itu, pemilik gelar MBA dari Universitas Webster ini berpesan, jangan lagi gantungkan cita-cita hanya setinggi langit. Gantungkanlah cita-cita sejauh planet Mars. Kini, Andrew sedang menyelesaikan program pasca sarjana keduanya, jurusan operasi antariksa di Universitas Aeronautica Embry-Riddle. Sementara Marco akan pindah ke Los Angeles tahun ini untuk mengerjakan proyek satelit Boeing. Dari Washington DC, Vina Muptadi, Rere Wahyudi, VOA. Aduh, pesannya saya suka sekali itu. Jangan lagi gantungkan cita-cita setinggi langit. Langit udah ada lewat lagi, namanya gantungin di Mars katanya. Lebih tinggi gitu. lagi ya. Iya. Kalau misalnya aku suka baca netizen gitu kan, komentar secara online juga bilang gini misalnya. Itu orang-orang di Amerika udah pada mikirin mau ke Mars, kok kita masih mikirin yang itu-itu aja gitu, masih stuck di sini. Semoga ini bisa memicu kita semua untuk jadi lebih maju, oke? Berpikiran juga lebih maju dan progresif. Oke, pemirsa, She Magazine masih akan kembali lagi. She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, di Amerika Serikat juga sangat terkena dampak pandemi virus corona. Ada data yang mengatakan bahwa 9,5 juta warga Amerika yang kehilangan pekerjaan selama pandemi ya, sampai sekarang masih belum bisa menemukan pekerjaan baru. Ini data dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika. Data selama setahun belakangan ini juga mengatakan bahwa para pekerja perempuan yang paling terkena dampaknya juga paling sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali atau recovery untuk bisa bekerja kembali. Kenapa ya alasannya? Pengen tahu pemirsa? Kita lihat liputan berikut. Di dekat San Francisco, negara bagian California, perempuan ini kehilangan pekerjaannya saat restoran tempat ia bekerja ditutup akibat PSBB. Tadinya ia banting setir menjadi supir layanan antar makanan. Tapi begitu sekolah juga ditutup dan berubah virtual, itu pun tak bisa dijalani. I used to depend so much on her time at school and the after school program, but now I don't have that. Pencari kerja di Grand Rapids, Michigan ini tadinya lega ketika anaknya kembali bersekolah di kelas tatap muka. Tapi jadwal sekolah dan faktor cuaca membuatnya sulit fokus mencari kerja. To try to find a full-time job is very difficult because it feels like you can't possibly be the great candidate because you need all these exceptions for your child's schedule. Nasib serupa dialami warga kota New York ini. Maintaining focus in the apartment with everybody around is really difficult, and looking for a job is a full-time job and requires a lot of momentum. Baik Heidi maupun Alicia juga khawatir begitu pemilik usaha tahu bahwa mereka punya anak masih kecil, maka ada kemungkinan lamaran kerja mereka ditolak. I tend to not bring up that I'm a parent because I'm worried that I will be judged for having to take care of my kids, or maybe they'll think that I'm unreliable. Analis mencatat sektor-sektor yang lebih banyak mempekerjakan perempuan, termasuk industri keramah tamahan, memang yang paling terpukul di awal pandemi dan lebih lambat pulih. Some women are not going to be able to return to jobs that were lost, and we're not going to have a one-for-one recovery. So some women will have to enter new sectors together. So making sure that women have the resources to re-enter a new sector altogether, education and training. Paket stimulus pemerintahan Joe Biden bernilai total 1,9 triliun dolar atau sekitar 27.000 triliun rupiah juga menyertakan sejumlah bantuan bagi pekerja perempuan, termasuk dalam hal perawatan anak dan keringanan pajak.
itulah challenge yang dialami perempuan. Udah sulit mendapat pekerjaan, ternyata sulit juga nih untuk menembus beberapa bidang tertentu yang masih didominasi laki-laki. Misalnya, industri teknologi di Silicon Valley, ternyata itu masih kurang ramah sama inovator perempuan. Nah, ini terutama dihadapi oleh para perempuan yang baru saja mulai memasuki industri ini. Dari segi pendanaan mereka juga menghadapi kendala dan banyak lagi kendala-kendala lainnya. Pengen kita cari lagi nih kayaknya nih, pengen mengetahui kita lebih dalam lagi. Kita akan bertemu dengan seorang perempuan yang juga dalam bidang startup teknologi seperti ini. Dia akan sharing kepada kita tantangannya seperti apa. Fonta Gilliam adalah pendiri sebuah usaha rintisan yang mengadaptasi tradisi berpatungan di Afrika menjadi sebuah aplikasi ponsel perbankan. Tapi begitu harus berhadapan dengan investor, ia kesulitan memperoleh modal. I think women get less than 2% of venture capital right now to launch businesses and startups. If you're African American and a woman, I mean, it's even harder. And I know that sounds like a cliche, but it can be very difficult when you're the only woman and the only black person in a room full of typically white males in financial services, trying to explain why an informal social banking tradition that started in Africa can work in America and is mainstreamable and is investor worthy. Aplikasi perbankan ini sudah dibuat prototipnya dan terbukti bisa meraup laba. Tapi tetap saja Fonta menghadapi investor yang skeptis. Dan banyak pertanyaan skeptis mereka masih berkutat soal isu-isu di luar profitabilitas produknya. Perjuangan ekstra yang harus dilakukan Fonta Gilliam juga dilaporkan banyak inovator perempuan lainnya. Begitu usaha rintisan mereka memerlukan modal ventura tambahan untuk berkembang. Menurut pendiri Women Who Tech, berbagai rintangan ini justru mengekang inovasi secara umum. If you continue to invest in these same types of people that fit this certain pattern, you tend to get the same type of products that keep popping up, and that's not good for innovation. Ruth Allison, pandemi telah menguak maraknya ketimpangan yang perlu dibenahi, termasuk dalam sektor teknologi. Dan berbagai tantangan dunia ke depan perlu dihadapi dengan menyertakan sebanyak-banyaknya inovator. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Dan demikian She Magazine kali ini, sharing dan empowering untuk pemirsa Berita Satu. Dan kita juga dari VOA di Washington DC dan juga di New York ingin mengucapkan selamat menuju bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan para pemirsa yang menjalani bulan Ramadan tahun ini dapat menjalaninya dengan penuh hikmat. Amin. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi pekan depan. Sampai jumpa.